Baik, sudah masuk untuk Apa? teman-teman kelompoknya. Baik, tadi kesimpulan tinggal 3 slide lagi, jadi kita anggap sudah dipresentasikan. Untuk itu kita masuk kepada tanya jawab. Dipersilakan kepada para audiens ataupun kelompok lainnya untuk bisa mengajukan pertanyaan. Jadi total yang hadir kelompok 1 ini ada 5 orang ya. Pak Andreas sama Putri ya. Pak Andreas, Pak Dokter ada tadi sudah infokan ke saya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5 penanya untuk kepada 5 pemateri. Dipersilakan Bapak Ibu sebutkan nama dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Ayo. Atau nggak ada pertanyaan ini? Agak takut Pak nanya soalnya agak pintar semua yang jawab ini. Iya, 2 dokter ya kan. Nah, kalau yang Iya, sulit-sulit pertanyaannya nanti besok kalau jumpa kena suntik. iya. Saya kelompok terakhir Pak, jadi takut nanya nanti balas dendam pula gawat dah. Enggak. Bisa Silakan aja Pak. Pak Mahendra. Silakan Pak Anggi. Pertanyaan. Sinilah kita belajar bagaimana kita ya kalau Bapak Ibu saya rasa tidak ada lagi nevers ataupun malu karena semua sudah berpengalaman bahkan sudah ada yang sarjana ya kan. Ini pasti sudah lebih mantap. Ya silakan. Mantap yang lain bisa Pak. Mantap yang hukum belum paham kali nih Pak. Iya kalau kejar ya silakan Bu Nita tunjukkan kepada Saya siapa bertanya pertanyaan. kepada Bu Lorinda, Dokter Oh, Lorinda. Oke baik. silakan. Ini Nah, bertanya Bu, ini kan tadi kita bahas tentang penangguhan penahanan. Yang mau Nita tanya, penangguhan penahanan itu waktunya berapa lama ya Bu? Gitu. Oke. Dan Baik. dan apakah penangguhan penahanan itu bisa penangguhan penahanan itu bisa ditahan lagi gitu Bu? Baik. Terima Itu kasih. aja Nita. langsung mau Baik. dijawab silakan Bu. Kalau mau dicari dulu jawabannya boleh. Kalau mau langsung silakan. Baik. Penangguhan penahanan artinya kan kita mau mengapakan tersangka ataupun terdakwa ini supaya ditangguhkan penahanan walaupun masa penahanannya belum berakhir. Artinya syaratnya kan harus wajib lapor,
tidak boleh keluar kota, tidak boleh keluar rumah. Itu berapa lama prosesnya? Yang mungkin itu yang dimaksud Ibu bertanya tadi. Jadi Iya. sepanjang saya tahu itu 120 hari. Nah, setelah kita lakukan itu mungkin bisa dilakukan berkala, bisa nanti 1 kali seminggu, atau dia nanti 3 kali dalam seminggu atau begitu, wajib lapor dan mereka harus melapor. Nah, jika melewati hari yang 120 hari itu, dia tidak akan lakukan penahanan walaupun dia masih status tersangka. Setahu saya begitu, saya membaca itu. Mungkin nanti ada penambahan dari Pak Mahendran, mungkin salah dalam penjelasan saya. Terima kasih. Baik, mana Bu Nita, cukup untuk jawabannya dengan Coba dari kemampuan. Pak Mahendra dijelaskan lagi gitu Pak, supaya Oke. lebih jelas ya kan. Nah, nanti Apa coba tidaknya. dari temannya kalau ada tambahan nantinya. Baik, silakan ada lagi pertanyaan untuk Pak Jo, Pak Sapei, Bu Bini, sama Pak Yuda ya kan. Baik, jangan. Ya silakan Bu Kori. Izin Pak, wajib buka cam Pak. Iyalah, biar nampak. Oh, bentar ya Iya. Pak. Kerja kan? Enggak sih Pak, tapi lagi di tempat tidur, gak enak pula nanti dia ada bantal. Nampak kali menjelang weekendnya ya kan, tempat tidur ya kan Bu. Enggak sih Bu, baru pulang kerja juga tadi, makanya buru-buru. Oh iya. Ya udah Canda ya silakan. Bu, jangan marah. Jangan dipaksakan Ya, Bu. Bu. Aman, Kalau Bu. udah buka baju kan harus pakai lagi bajunya. Pak, saya izin Pak, sambil bawa motor ya Pak ya. Oh ya, hati-hati Bu Bini. Ya. Iya Pak, Ngintip, maaf, Pak. ngintip apa ya, ngintip. Gitu. Oke. Ya, silakan Bu Kori. Kepada siapa pertanyaannya? Izin bertanya Pak sama Bang Jul. Oke, silakan. Siap. Mau nanya, tadi kan di PPT Orang Abang ada membahas tentang jika permohonan itu diterima penangguhan penahanannya, kan ada dibilang tidak boleh meninggalkan kota atau keluar kota tanpa izin. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bahwa pemohon tersebut tidak meninggalkan kota tanpa seizin dari instansi tersebut? Mau dijawab langsung Baik. atau mau cari dulu, Pak? Dijawab aja langsung, Pak. Oke. Nah, baiklah, makasih atas pertanyaannya Kak Kori. Akan saya jawab bahwasanya penyidik akan mengetahui sewaktu-waktu penyidik menyuruh wajib lapor, tersangka harus dihadirkan gitu. Wajib datang ke penyidik. Gitu. Jadi kalau seandainya di luar kota, pasti dia nggak akan datang pada halnya wajib lapor gitu. Nah, gimana segitu jawabannya untuk Kak Kori? Apakah ada tambahan dari teman-teman? Saya persilakan. Nah, teman kelompoknya nanti kalau ada yang mau nambahkan bisa. Bu Lorinda kayaknya ada tambahan nih, Bu. Izin Pak, mau nambahin, Pak. Izin. Nah, Pak Safi silakan, Pak Safi. Ini yang nanya nih Pak, Kak Kori ini orang hukum juga nih Pak. Iya. Ini tanahnya tuh ngetes nih Pak, nggak tahu kita. Ngetes ini, ngetes. Tapi ini berdasarkan pengalaman ya Pak ya. Kalau saya tidak salah, Bapak pernah menjelaskan juga tentang penangguhan penahanan ini, di mana memang sejujurnya memang akan sangat sulit untuk mengawasi apakah si tersangka yang ditangguhkan ini berada di mana. Mungkin kemarin seperti Bapak pernah mencontohkan, misalnya dia mendapat tahanan kota di Medan gitu kan, tapi ternyata mungkin dia bisa aja dia jalan-jalan ke Binjai, jalan-jalan ke ke Tembung aja Pak, kan itu sudah jatuhnya udah luar kota gitu, sudah di kota yang berbeda. Jadi memang dalam hal ini mungkin disinilah kejelian pihak penyidik gitu kan, atau pihak kepolisian atau pihak yang menangguhkan ya, apakah di pengadilan ya kan, untuk mungkin bisa jadi walaupun tidak saya kurang paham ya apakah ada diatur boleh melakukan sidak atau melakukan
pengujian atau memanfaatkan teknologi yang sudah ada sekarang gitu, yang lebih canggih ya, misalnya mengirimkan Sherlock atau Sherlock lah di mana lokasi berada atau bagaimana gitu. Ini mungkin pemanfaatan teknologi ya Pak ya, berdasarkan dari pengalaman penggunaan teknologi yang ada sekarang. Pada dasarnya memang tersangka yang ditangguhkan ini memang wajib melakukan laporan gitu Pak, laporan sesuai dengan jadwal, ataupun bisa jadi seperti tadi yang dibilang teman saya itu, mungkin bisa jadi juga dadakan Pak gitu kan, ketika dibutuhkan untuk diminta keterangan, maka si pihak yang ditangguhkan wajib hadir gitu. Tapi di sini memang penangguhan penahanan ini sebenarnya kunci utamanya adalah trust. Kalau saya baca Pak, ini kepercayaan Pak, di mana pihak yang ditangguhkan wajib menjaga amanah gitu kan, menjaga kepercayaan yang diberikan gitu kan. Karena seperti yang kami baca, jika seandainya dia ketika ditangguhkan ini melakukan perbuatan curang, maka bisa jadi akan dicabut dan bahkan bisa dikenai sanksi yang lebih berat lagi gitu Pak. Bukan hanya uangnya saja yang akan hangus atau diambil oleh negara gitu. Nah, mungkin Pak itu saja Pak dulu Pak dari saya Pak, untuk menambahi dari Bang Zulkifli Pak. Kak Kori izin ya. Iya Bang. Ya udah cukup bagus untuk apanya. Baik, nanti kita akan tambahkan. Ada lagi? Izin Pak, Ya silakan Pak Salam. mencoba bertanya dulu dengan Pak Jul ini Pak. Pak Jul sudah, silakan Pak ke Pak Yuda. Kayaknya Pak Jul atau banyak Pak pakeman hari ini ya, atau Bang Jul Dini. ya. Agak lain Bang Jul ya. Assalamualaikum Pak Jul. Rajab. Gimana Pak? Kalau ketua itu Pak harus dipuji dia Pak. Ketua itu. Bang. Iya Pak, Ini- lanjut Pak Salam. Ini Oh, itu, Pak. ke Siap, kabine Pak. nih Pak. Pak Salam. Ayo Pak. Oke, terkait penangguhannya Pak ya, di pasal 31 ayat 1 KUHP ada 2 alat untuk jaminan ya Pak, termasuk uang dan orang Pak ya. Kalau uang nantinya ketika lari terdakwa atau tersangka itu akan hangus Pak. Jadi jika jaminannya itu orang Pak, bagaimana kalau tersangka atau terdakwa tadi melarikan diri Pak? Apakah sebagai penjamin akan menjadi tersangka atau terdakwa Pak? Oke Pak, terima kasih, hanya itu aja Pak. Oke, silakan dijawab siapa? Bu Bine, Pak Yuda atau siapa? Monggo silakan. Yuk, siapa yang mau Halo. jawab? Kabine, izin kabine. Jawab kabine. Lagi di jalan tadi nggak salah. Oh lagi jalan. Oh ya. Silakan Pak Yuda. Yuda, Pak Yuda. Yud. Nggak ada juga. Izin Pak, boleh saya berikan jawaban? Mudah-mudahan benar nih Pak. Oke, silakan. Jadi yang pintar-pintar Jadi yang ditanyakan Pak Salam kan ada 2 nih, jaminan uang dan jaminan orang. Kalau tentu kalau jaminan uang sudah jelas bahwasannya 3 bulan berturut-turut tidak melapor artinya hangus, masuk kas negara. Nah, ini sekarang bagaimana dengan penjaminnya orang gitu. Penjamin orang ini pun dipilih bukan dari keluarga si tersangka dan pilih orang yang free. Itu satu yang harus dicatat ya Pak Salam ya. Nah, itu bagaimana jika terdakwanya melarikan diri gitu. Jadi artinya kalau terdakwanya melarikan diri dalam masa penangguhan penahanannya dan tidak ditemukan dalam 3 bulan ya, tentu jaminan yang sudah dijaminkan oleh orang tersebut akan dicatat oleh instansi yang berwenang menetapkan besaran. Ada instansi tersendiri yang mencatat berapa besaran yang harus dibayarkan oleh penjamin orang ini. Sehingga itu yang akan dimasukkan ke dalam kas negara jika si terdakwanya melarikan diri. Jadi tetap setornya kas negara.
tapi penentuan besarnya itu ditentukan oleh instansi yang berwenang. Mungkin itu yang bisa saya jawab, mungkin teman yang lain mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Salam. Iya, Terima ini kasih. udah ada di slide-nya kelompoknya, ya kan, prosedur penangguhan penahanan dengan jaminan orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan pertama ini sepertinya kita tidak panjang lagi karena memang waktu maghrib di sini tinggal 30 menit lagi, jadi saya absen. Nantinya untuk pertemuan kelompok yang selanjutnya kita lebih banyak nantinya intens untuk membahasnya, terkait juga mengenai ya kan jawaban-jawaban yang diajukan oleh seluruh kelompok. Baik, saya absen terlebih dahulu. Nanti yang masuk pada sesi pertama tadi, kemudian tidak berhasil masuk lagi ataupun ada kesibukan, nanti silakan aja disampaikan. Baik, kemudian Pak Agung Saputra Munti. Pak Andreas dia hadir, walaupun nggak bisa bersuara. Pak Anggi tadi ada. Anissa ini. Ada Anissa. Brian Petrus. Ada Pak Brian. Bu Koryada, Pak David Ezra. Pak DTM ada. DTM Muhammad Saputra. Evani Tresia. Hadir, Pak. Oke, Bu. Pak Rizky Abiyu. Fitriadi. Polo Baiha. Ada, oke Pak. Bu Grace Krista. Oke, hadir. Bu Bini hadir. Pak Joshua Aldon. Aku mau Ada Pak Joshua. Ada Bu Lorinda hadir. Bu Melda Teresia. hadir, Bang. Oke. Pak Rafli Aditya. Pak Sapeyada Nabila Asisifa. Ada Nita Yulinda tadi ada. Reno Febria Sandi. Pak Ronald Togatorop. Pak Salam hadir. Sefrin Yanti. Seli Aliska. Hadir, Pak. Oke. Tri Haryanto. Ada tadi. Sefrianti hadir ya, Pak. Oke. Pania Anise. Hadir, Pak. Oke. Pina Angelica. Hadir, Pak. Windy Satria. Yuda Saputra. Ada ya Pak Yuda, Pak Zulkifli. Nanti kalau yang nggak dengar ataupun di sesi pertama hadir, silakan nantinya disampaikan aja di grup, biar nanti saya absenkan ulang lagi. Jadi kita beri applause dulu kepada teman yang sudah presentasi. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk kelompok kedua, jadi dipersiapkan. Misalnya ada slide-nya bisa dikirim ke saya untuk lebih awal dan diharapkan untuk kelompoknya hadir semua. Dan kita bisa mulai dari pukul 5 sampai nantinya kita tetap closing paling lama 18.30. Jadi demikian untuk perkuliahan pada hari ini.
Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat weekend. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Oke, Makasih, terima kasih Pak. kembali. Eh,